Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Angela. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsal fil ummiyin rasulan minhum yatslu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh orang yang mencintai dan mengikuti sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema peranan pendidikan dalam kehidupan. Anak-anakku tercinta, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku, dan tata nilai dari satu orang ke orang lain. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun. Pendidikan bisa terjadi di sekolah, masjid, rumah, baik siang maupun malam. Pendidikan itu penting. Melalui pendidikan, kalian dapat belajar dan mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Pendidikan adalah jembatan menuju keberhasilan di masa depan. Sebagian orang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin besar pula kesempatan baginya untuk meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Sebagai contoh, seorang dokter yang telah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran selama 6 atau 7 tahun akan memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang perawat yang hanya menyelesaikan program diploma keperawatan selama 2 atau 3 tahun. Formalnya, pendidikan dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti sekolah. Di negeri kita Indonesia, paling tidak ada 4 tingkatan pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan program wajib selama 9 tahun di seluruh Indonesia. Anak sekolah harus mendapatkan pendidikan di tingkat SD dan SMP secara gratis. Cukupkah bagi kita untuk mendapatkan pendidikan formal selama 9 tahun? Saya kira hal itu tidak cukup. Kalian harus melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk belajar, atau dengan kata lain, untuk memperoleh pendidikan, baik formal maupun non-formal, sejak dilahirkan sampai akhir hayat. Contohnya seperti kisah sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, pemberani, tegas, juga lemah lembut, dan pemurah. Beliau merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau menerima langsung pengajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada juga sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Zaid bin Thabit. Beliau adalah pemuda yang cerdas dan berpengalaman, mencatat ayat-ayat Al-Quran yang saat ini menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini, Islam memiliki konsep pendidikan yang lebih baik, karena Islam mengajarkan proses pendidikan sepanjang hayat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kita untuk menuntut ilmu tanpa batasan waktu dan tempat. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang ini kalian berada di sekolah untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan memperoleh pendidikan. Di sini kalian belajar berbagai macam pelajaran seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, Matematika, Bahasa Arab, Fikih. Kalian juga akan dididik oleh para guru untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus memahami pendidikan tidak sebatas pada aspek pencapaian kognitif, tetapi juga proses psikomotor dan afektif. Dalam proses globalisasi yang kita alami seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan hingga saat ini, sekolah berperan dalam menyikapi tuntutan dalam perubahan di masyarakat. Tuntutan-tuntutan itu tersebut tentunya tidak dapat lepas dari tuntutan pendidikan, termasuk juga pendidikan dasar yang layak bagi masyarakat luas. Karena untuk berkompetensi secara global, kita perlu memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas untuk dapat ikut saing di era global saat ini. Saya sampaikan rasa bangga terhadap alma mater kita ini yang penuh dengan semangat kerja keras menggulirkan kualitas di berbagai aspek kegiatan keilmuan. Perkembangan organisasi di sekolah kita memerlukan desain organisasi yang efisien, efektif dijalankan melalui tenaga-tenaga yang memenuhi kualifikasi. Di samping juga memastikan bahwa dalam organisasi tersebut pengembangan kapasitas dan pengembangan kelompok kerja yang akan melahirkan profesionalisme tinggi untuk mendukung roda kegiatan di sekolah. Setelah kalian lulus dari sekolah, kalian akan kembali ke masyarakat. Kewajiban kalian untuk mengimplementasikan hasil belajar selama ini untuk mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Tentu kemudian kalian harus menjadi suri tauladan bagi mereka dalam penerapan ajaran agama. Sejak saat ini, marilah kita mendorong diri untuk belajar lebih giat lagi. Ingatlah, apa yang akan kalian lakukan saat ini akan berpengaruh pada masa depan kalian. Kalian tidak boleh menjadi siswa yang malas belajar. Semakin gigih kalian belajar, maka semakin baiklah hasil pencapaian prestasi kalian. Anak-anakku tercinta, kalian adalah siswa-siswi yang baik lagi sopan. Perlihatkanlah sifat baik lagi sopan itu kepada orang-orang di luar sana. Buatlah hal itu menjadi ciri khas bagi alumni sekolah kita. Jagalah nama baik sekolah kita dimanapun kalian memijakan kaki. Luapan kegembiraan kalian nanti dengan sujud syukur. Insya Allah, jika kita bersyukur, maka akan diberikan nikmat yang sangat besar. Tetapkanlah hati dan pikiran kalian dalam kejujuran dan kebenaran. Niscaya, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Pesan ibu, hiduplah sesuka hatimu, namun pasti kamu akan mati. Artinya, segala perilaku kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, niscaya kalian akan mendapatkan balasannya. Artinya, apabila kita berbakti kepada ayah, ibu, guru, menghargai sesama, rajin, serta gigih mengejar cita-cita, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Namun apabila sebaliknya, yang kita peroleh hanyalah penyesalan. Saya cukupkan sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.